Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Armelia Putri dengan NIM 240641008. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis pada mata kuliah Konsep Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Asih Yuningsih MPD. Oke, yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam suatu sistem bahasa. Fokusnya bukan hanya pada bunyi yang diucapkan, tetapi pada bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dalam bahasa. Berbeda dengan fonetik yang mempelajari bunyi secara fisik dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Di sini ada tabel perbandingan antara fonetik dan fonologi. Yang pertama itu fonetik fokusnya pada bunyi bahasa secara fisik, sedangkan fonologi pada sistem bunyi dalam bahasa. Kemudian pendekatannya fonetik itu empiris, artikulasi, dan akustik, sedangkan fonologi itu abstrak, sistemik, dan fungsional. Kemudian ada contoh kajiannya, ada cara mengucapkan P untuk fonetik, kemudian untuk fonologi ada huruf V dan B sebagai pembeda makna. Fungsi fonologi sendiri itu banyak sekali. Yang pertama ada membedakan makna kata melalui perbedaan fonem. Contohnya di sini ada kata paku dan perbandingannya kata baku. Yang kedua ada menentukan struktur dan sistem bunyi dalam suatu bahasa. Yang ketiga ada membantu dalam proses pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengajaran, pelafalan, dan pengejaan kata. Yang kelima, menjelaskan variasi bunyi dalam dialek atau logat tanpa mengubah makna atau alofon. Yang keenam, mempermudah analisis linguistik terutama dalam bidang fonetik, morfologi, dan sintaksis. Dan yang terakhir, digunakan dalam teknologi bahasa seperti speech recognition dan text-to-speech. Kemudian ada unsur fonologi. Di sini fonologi memiliki 3 unsur. Yang pertama ada fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Contohnya ada K dan G pada kaki dan lawannya pada gaki tidak bermakna. Yang kedua ada alofon, yaitu variasi dari satu fonem yang tidak membedakan makna. Contohnya T pada TH dalam konteks yang berbeda. Kemudian ada suprasegmental, yaitu ciri bunyi di luar fonem meliputi N, notasi, tekanan atau stres, dan panjang pendek vokal. Nah, di sini ada contoh fonologi. Yang pertama ada kata batu dan patu, perbedaan satu fonem antara B dan P. Kemudian kata kita makan dengan tekanan di kita dan dimakan itu mengubah fokus makna. Kemudian ada fonem, yaitu fonem R, dalam rasa dan keras tetap sama tetapi posisi dan tekanannya berbeda. Kemudian yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata, termasuk bagaimana kata dibentuk dan bagaimana bagian-bagian atau morfem bergabung untuk membentuk makna. Morfologi mengkaji bentuk, struktur bahasa, dan proses pembentukan kata dalam suatu bahasa.
Nah, di sini ada morfem, yaitu bagian dari morfologi. Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna dan sebagai pembentuk kata. Jenis-jenis morfem ada 3. Yang pertama ada morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri. Contohnya makan, buku. Kemudian ada morfem terikat, yaitu morfem yang harus melekat pada morfem lain. Contohnya kata ber, kata an. Kemudian yang ketiga ada morfem kosong, yaitu morfem yang tidak membawa makna leksikal tapi memiliki fungsi gramatikal. Kemudian di sini ada proses morfologi dan contohnya. Jenis-jenis proses dalam morfologi itu ada 3. Yang pertama afiksasi, yaitu penambahan afiksi pada kata dasar. Yang pertama ada awalan seperti ber, me, di, kemudian ada akhiran seperti kan, i, an, kemudian ada sisipan seperti m, l, atau konfiks seperti ke dan an. Kemudian ada reduplikasi, yaitu pengulangan bentuk kata. Yang pertama ada reduplikasi penuh seperti anak-anak. Kemudian ada reduplikasi sebagian seperti kata lelaki. Yang ketiga ada komposisi, yaitu penggabungan 2 kata menjadi satu makna. Contohnya kata rumah sakit atau tangan kanan. Nah, di sini ada contoh dan analisisnya. Kata bermain itu berasal dari kata main dan ditambah dengan awalan ber. Kemudian kata melemparkan itu awalan me dengan kata dasar lempar dan akhiran an. Kemudian ada fungsi morfologi. Morfologi memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Membentuk kata baru dari akar kata. 2. Menunjukkan fungsi gramatikal, subjek, objek, kata kerja, dan sebagainya. Yang ketiga ada menyampaikan makna tambahan seperti waktu, jumlah, atau aspek. Yang keempat, membantu memahami pola bahasa dan hubungan antar kata. Dan yang terakhir, penting dalam penerjemahan, pengajaran bahasa, dan linguistik komputasional. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata susun kata dan hubungan antar kata dalam frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis menelaah bagaimana elemen-elemen bahasa digabungkan untuk membentuk struktur kalimat yang bermakna dan sesuai dengan kaidah bahasa. Di sini ada unsur dasar dan fungsi sintaksis. Unsur-unsur dasar sintaksis ini terdiri dari kata, yaitu satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua ada frasa, yaitu gabungan kata yang tidak mengandung predikat, contohnya rumah besar. Kemudian yang ketiga ada klausa, yaitu penggabungan kata yang mengandung subjek dan predikat, contohnya dia membaca buku. Dan yang terakhir ada kalimat, yaitu klausa yang berdiri sendiri dan menyampaikan makna lengkap. Di sini ada fungsi sintaksis. Yang pertama, menentukan urutan kata yang benar dalam kalimat. Yang kedua, membantu penyusunan kalimat efektif dan logis. Yang ketiga, membedakan makna kalimat dari struktur yang digunakan. Yang keempat, penting dalam analisis gramatika, penerjemahan, dan prosesan bahasa alami. Di sini ada jenis-jenis kalimat dalam sintaksis. Yang pertama itu berdasarkan strukturnya, ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya, saya makan nasi.
Dan kedua ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Contohnya seperti saya makan nasi dan dia minum teh. Kemudian yang kedua ada berdasarkan fungsinya, itu ada 3 kalimat. Yang pertama ada kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Yang pertama kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu. Contohnya seperti dia pergi ke pasar. Kemudian ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Dan yang terakhir ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang berisi perintah. Contohnya, tolong tutup pintunya. Di sintaksis juga ada pola kalimat bahasa Indonesia. Pola umum yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia ada SP, yaitu saya tidur, saya sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Kemudian ada SPO, dia membaca buku, dengan dia itu subjek, membaca itu predikat, dan buku itu objek. Kemudian ada SPK, dengan contoh kata mereka belajar di sekolah, dengan mereka itu subjek, belajar itu predikat, dan sekolah itu keterangan. Kemudian ada SPOK, contoh kalimatnya ibu memasak nasi di dapur, dengan ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur itu keterangan. Seperti yang telah dijelaskan tadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini ada contoh kesalahan sintaksis. Kalimat salahnya itu saya buku membaca. Itu kalimat salah karena kalimat tidak sesuai dengan struktur SPO. Kalimat yang benar adalah saya membaca buku, dengan saya itu subjek, membaca itu predikat, dan buku itu objek. Kesimpulan dari materi ini adalah, dari materi fonologi, morfologi, dan sintaksis adalah, morfologi, fonologi, dan sintaksis adalah 3 cabang utama dalam linguistik yang saling berkaitan dalam membentuk dan memahami bahasa. Fonologi mempelajari sistem dan fungsi bunyi dalam bahasa. Fonologi juga menjelaskan bagaimana bunyi dapat dibedakan, makna kata, serta bagaimana bunyi digunakan secara sistematis. Yang kedua ada morfologi, membahas tentang internal kata mulai dari morfem atau satuan terkecil bermakna, hingga proses pembentuk kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Sintaksis yaitu mengkaji susunan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis memandu kita untuk menyusun kalimat yang benar secara gramatikal dan bermakna secara komutatif. Ketiganya itu membentuk kerangka penting dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam linguistik, teoritis, maupun praktis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.